wudhu iki sik ono apa durung gitu. Nah, kalau kemarin tata cara wudhu sudah kita bahas, sekarang hal-hal yang menyebabkan kita itu wudhunya batal. Nah, itu sittatul asya'a, ada 6 perkawis yang membatalkan wudhu. Itu ada 6. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini, setiap sesuatu yang keluar dari 2 jalan, kubul dubur, jalan muka atau jalan belakang. Apapun yang keluar dari 2 jalan itu maka dapat membatalkan wudhu kita. Apapun itu. Kanal khariju, jadi baik sesuatu yang keluar itu muqtadan, sesuatu yang biasa, buang air kecil, BAB, ataupun sesuatu yang langka, darah atau apa gitu. Atau kadang kita waktu kecil itu sering makan nopo yang ada bijinya metu. Semuanya itu bisa membatalkan wudhu. Baik itu najis maupun suci yang keluar, itu tetap membatalkan wudhu. Pokok setiap sesuatu yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang dapat membatalkan wudhu. Itu berupa benda cair atau padat, ya. Itu berupa benda yang kelihatan atau tidak kelihatan tapi keluar sesuatu, maka bisa yungkidul wudu'a, membatalkan wudhu kula panjenengan. Paham ya? Yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini, tidur, ya. Salah satu yang membatalkan wudhu lagi tidur, ya. Tidur dalam kondisi apapun, ya. Ini membatalkan wudhu, kecuali kalau kita tertidur di saat kita duduknya dikit ke masjid, kemudian kesir, dan selama apa nih bahasa kasar ini pantatnya bokong lah, ya, supaya bokong ini mboten bergeser. Selama itu tidak bergeser dari tempat kita duduk niki, maka tidak batal. Niku pengecualian lungguh, tapi ampun senden lah, senden sami mawon. Misalnya dikir ya, duduk dereng geser-geser, kok tiba-tiba terlelap, kesirep, dalam beberapa waktu kita bangun tapi posisi pantat kita itu tidak berubah dan tempat duduknya tidak bergeser, maka wudhunya tetap sah, tidak batal. Tapi selain itu membatalkan wudhu, apalagi tidur dalam kamar. Nah, niku lah nih. Pokok tidur niku maksudnya tidur bukan leyeh-leyehan sampai tidak sadarkan diri. Niku yang membatalkan wudhu. Mula lak kula ngajak santri teng kelas mula lari-lari ngantuk dan kon kula kengken wudhu. Sudah keluar wudhu. Dulu kita sering di pondok, kalau ngantuk langsung guru kita suruh keluar, langsung ambil air wudhu. Karena ketika dibasahin air apalagi wudhu, niku dosa-dosa kita berjalan dan ngantuknya langsung hilang. Walaupun masuk kelas nunggu berapa menit ya ngantuk lagi gitu. Niku yang kedua. Yang ketiga, wazawadul aqli, hilangnya akal. Ketika akal kita ini sudah tidak berfungsi, otomatis wudhu kita batal. Bisukrin au maradin, ono kalani zawadul aqli, hilangnya akal, kesadaran kita itu entah sebab mendem, ya, mendem niku nggih mabuk lah, au maradin atau sakit ini wonten kalih, ada sakit jiwa, ada sakit yang lain. Mungkin kita sering lihat orang yang sedang koma atau lagi panas tinggi. Niku lakon panas tinggi niku kadang akalnya niku hanya berfungsi berapa persen saja.
Mula tiyang kalau sudah panasnya, demamnya tinggi sekian derajat niku seneng ngiku apa bahasa Indonesianya. Pokok ngomong di luar kesadarannya. Nah, deleming lah ngoten. Padahal dia tidak tidur, saking rasanya panasnya sampai ngomel sembarangan. Dan ketika itu batal wudhunya, apalagi sebab mendem, apalagi sakit jiwa gitu. Maka kenapa orang yang hilang akal itu tidak diwajibkan sholat? Kan salah satu syarat sahnya sholat kan akil balik. Kenapa orang mengapunten ya, orang gila walaupun sudah balik, sudah umur 20 tahun tapi akalnya tidak berfungsi, tidak wajib sholat karena akalnya tidak berfungsi. Tapi bagi kita yang akalnya berfungsi, normal, sehat, tetap diwajibkan sholat. Karena ngeten Pak ya, saya sering menjelaskan ke jamaah, sholat itu bisa kita nikmati kalau kita sudah merasakan sholat itu kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Mungkin kalau panjenengan tasih imut ketika kecil dipaksa orang tua, lah gak sholat dipecut. Mas Tris ini sering waktu kecilnya. Kita semuanya dulu orang tua kita begitu, guru kita getak-getak. Jadi kita sholat itu karena takut orang tua, takut dimarahin, takut dihukum. Setelah kita besar belajar, baru kita memahami sholat itu karena kewajiban yang harus kita tunaikan. Ketika kita pahami adab-adabnya, terus semakin kita merasakan ladzah nikmatnya beribadah, maka di saat itu kita itu tidak menganggap sholat itu sebagai kewajiban, tapi kebutuhan. Beda lah, awake dhewe butuh nang sesuatu, kebetulan kita tidak terpenuhi, rasanya itu kan betul macam-macam kan ngoten ya. Coba kula panjenengan niki rong dino ra makan sego kuat nang boten. Sama, sholat itu kebutuhan yang memang harus kita penuhi. Kita ini setiap diri kita ini kan terdiri dari dua unsur ya. Satu unsur jasmani, dua roha. Jasmani butuh makan, nopo nutrisinya ya makanan, sekul, jajan dan lain sebagainya, air. Tapi rohani kita juga butuh makan. Apa itu? Zikir, sholat, semuanya. Loh ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau panjenengan punya masalah apapun, masalah dalam keluarga, masalah dalam jamaah, jaluk tulung teng kersane Gusti Allah dengan wasilah cara kita sabar menghadapi masalah itu. Was-shalah, bis-sabri was-shalah. Dan sholat sabar tidak dibarengi sholat, nggih Allah tidak cepat. Jadi sholat kita itu tidak menjamin Allah menurunkan pertolongannya, tapi insya Allah sholat kita, ibadah kita mempercepat Allah itu memberikan i'anah, pertolongan kepada kita. Sampai ada salah satu sahabat itu yang terkenal paling busuk sholatnya itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu namun kan ketika sholat sampai potong jari-jarinya itu nggak rasa Sayyidina Ali. Ketika dalam peperangan Sayyidina Ali itu kena tembus panah sampai tembus dari belakang sampai depan. Ketika sahabat menyambut dilarang sampai saya nisik entenono aku lawe sholat. Ketika sholat dicabut krek, tidak merasakan apapun sakitnya, saking khusyuknya. Orang-orang para wali mulai. Kalau kita baca cerita amaliyah sunnah para aulia, para sahabat di kitab At-Tibyan ini, karangan Imam Nawawi, wonten sing salate niku sampai sekian apa sampai maca Al-Qur'an dalam semalam niku sampai khatam 30 juz. Apalagi Ramadan, para sahabat jam-jaman Rasulullah napa malih sampai bengkak ini napa nih? Napa dengkul ini napa nih? Napa jelamani sanding ini kok bengkak nih sanding napa nih? Mata kaki apa namanya? Sampai membengkak itu. Saking lamanya sujud, saking banyaknya rukuk sujud sampai membengkak kakinya.
Mula kadang lah kula panjenengan purun tafakkur Rasulullah itu maksum dijaga dari kekeliruan, dari kesalahan. Rasulullah boten pernah keliru, pernah. Tetapi ketika berbuat kekeliruan sedikit langsung ditegur oleh Allah, langsung diluruskan oleh Allah. Rasulullah angsal jaminan langsung masuk surga bila hisabin, tanpa hisab. Niku Rasulullah sing jelas-jelas punya jaminan dunia akhirat, sholatnya seperti itu. Nah, kula panjenengan gak jelas, malih kula ini gak jelas apakah min ahlil jannah atau kita ini betul-betul ahli swarga ning mampir dhisik ngersi itu soalnya. Nah, mula sholawat begini kan kita punya harapan mudah-mudahan pikantuk syafaatipun Rasulullah. Setinggi apapun, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mendapatkan syafaat Rasulullah niku Allah bisa ampuni semuanya. Nah, niki pentingnya kita istiqomah dalam bersolawat. Banyak cerita-cerita para aulia tentang keajaiban solawat. Kalau sering mengatakan kita bersolawat niku kita mendoakan Nabi. Pada hakikatnya Rasulullah niku gak butuh doa kita. Rasulullah itu pada hakikatnya tidak butuh didoakan. Kita mendoakan Rasulullah bersolawat supaya kecipratan keberkahan ini. Kalau sering gambarnya tenggelam, wis kebet disiram air, kuta ini itu yang kita harapkan. Rasulullah hakikatnya nih gak butuh doa kita. Kenapa? Walaupun umat Rasulullah semuanya tidak mendoakan Rasulullah pun jelas masuk surga. Jadi kalau panjenengan nih belum tentu. Tapi insya Allah monggo kita sedaya berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kula panjenengan husnul khotimah. Dipun paringi mayar anggenipun sakaratul maut. Insya Allah kula panjenengan dipun panggihaken wonten ing akhirat. Karena apa? Ada sebuah riwayat bahwa raudhah seperti ini niku menggambarkan taman di surga. Insya Allah laku mantil hati kula panjenengan dalam satu keimanan, dalam satu majlis membalai istiqomah. Niki akan dipertemukan kembali. Kula pernah sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, napa kula niku saged diketemuaken kali tiyang sepakula terbaik. Maka jawabannya iso sampeyan ketemu karo wong tuamu asalkan sampeyan mati dalam keimanan. Kita bisa ketemu dengan istri kita bisa bertemu dengan sahabat kita, dengan sama jamaah wali songo. Lah kula panjenengan dalam satu keimanan wafat sampai membawa iman kepada Allah. Kemudian yang membatalkan wudhu selanjutnya walam surrajuli almar'atal ajnabiyata min ghairi ha'ilin. Deme wong lanang wong wadon al ajnabiyah yang lain yang bukan mahram. Terus muhrim mahram ya. Muhrim itu orang yang ihram. Ya. Kalau mahram wong sing diharam nih untuk dinikahi. Itu. Kalau yang enten namanya muhrim apa. Kalau mahram wah ini haram dinikahi. Itu bedanya mahram wa muhrim. Nah, jadi wanita yang selain mahram, wanita yang sudah besar, yang sudah mencapai haddus syahwat, itu batal, membatalkan min ghairi ha'ilin kalau tanpa ada penghalang. Lah saiki lak wong wadon wong liya bukan mahram tapi masih anak-anak, masih 5 tahun, gak mungkin syahwat. Itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau ada anak-anak umur 8 tahun meskipun belum balik orang lain, tapi anak niku pun nyampe hadis syahwat, kita sudah ada getaran syahwat, batal wudu kita. Jadi bukan hanya perempuan yang besar, tapi perempuan yang kecil yang sudah mencapai hadis syahwat, kalau kita pegang tanpa haid, tanpa penghalang, tanpa satir, maka bisa membatalkan wudu. Terus wa masukil adami bi batinil kaffi, kemudian menyentuh kelamin, ya, kelamin orang dengan bagian dalam telapak tangan. Ini yang ke-6.
Jadi kita menyentuh, apakah kita menyentuh, maaf nih, kelaminnya sendiri, fikirnya harus jelas soalnya. Kelaminnya sendiri atau kelaminnya orang lain. Pakai bagian dalam telapak tangan, itu membatalkan wudu. Tapi kalau bagian luar telapak tangan tidak membatalkan wudu. Apakah itu kita menyentuh kelaminnya orang hidup maupun orang yang mati tetap membatalkan. Jadi misalnya ada mayit, kalau panjenengan memandikan mayit kok demek teng kelaminnya bagian dalam, maka yungkitu wudu'an. Hal itu bisa membatalkan wudu. Kalau enten cekap semanten sembilan malih perkara yang membatalkan wudu ada 6. Yang pertama nopo keluarnya sesuatu dari dua jalan, muka 8 kumpul maupun yang kedua tidur, yang ketiga hilangnya akal, yang keempat menyentuh kemaluan bukan mahram, terus yang kelima menyentuh kelamin lawan jenis. Wa masu hilqati duburihi alal jadi. Yang keenam menyentuh nopo lingkaran duburnya. Kalau kita menjelaskan ya, mungkin sudah paham. Menurut pendapat Imam Syafi'i kaul jadi. Jadi kalau jenengan pernah mendengar keterangan Imam Syafi'i kaul qadim kaul jadid, Imam Syafi'i ini kadang satu masalah dua pendapatnya, dua jawabannya. Kaul qadim itu kaulnya pendapatnya Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i di Irak. Kalau kaul jadid, nah seperti ini nih, itu pendapatnya Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i di Mesir. Imam Syafi'i wafat di Mesir, makomi sampai saat ini di Mesir. Ini cekap semantan mugi-mugi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.